Selamat bertemu kembali di keroncong kita. Hari ini kita mau meluncur ke Kerawang, ke tempat irama keroncong Soto Kudus kepunyaan Pak Wahyu. Mau ketemu juga Mas Konco Mbarowo yang merupakan insan keroncong sejuta kafe. Kenapa disebut insan keroncong sejuta kafe? Nanti kita bahas. Kita masuk bareng dulu ya. Yuk. Siap ya. Jadi kita tadi akan menuju ke Cikarang ya. Di sana mungkin teman-teman keroncong juga ada di sana. Jadi kenapa tadi sebelum saya lanjutkan, jadi Om Konco ini kan dari dulu pegiat keroncong dan dia selalu mencari celah kafe mana yang bisa menerima keroncong, dan dia memberikan keyakinan bahwa keroncong itu bisa diterima, dan akhirnya banyak pengunjung di situ sejak dari zaman keroncong gaul. Ya, nanti kita temui di situ di irama keroncong Soto Kudus Kerawang, Mas Wahyu dan Mas Konco yang main keroncong. Sip. Oke teman-teman, kita mau ke Kerawang, ke tempat Mas Wahyu irama keroncong Soto Kudus bersama Mas Konco Mbarowo, sang pegiat keroncong sejuta kafe. Nanti kita. Yuk. Sahabat channel keroncong kita, sekarang kita sudah sampai di Soto Kudus, tahu gimbal, Karangasem, kepunyaan Pak Wahyu. Di sini kita mau ketemu Mas Konco Mbarowo dan gengnya. Mas Konco yang kita julukin praktisi keroncong sejuta kafe. Ayo, kita masuk ke dalam.
yang punya lagi hadir. Sahabat Keroncong channel kita, saya sekarang ada di Karawang, di tempat Pak Wahyu yang punya soto kudus dan karangasem tahu gimbal. Saya sudah makan. Terus Danius nyos. Jadi emang harus kesini, semua pokoknya yang lewat Karawang harus kesini. Pokoknya channel kita atau channel yang mau kontrol official atau Facebook saya nanti kirim Instagram juga, pokoknya kesini. Pak Wahyu, saya terus terang aja nih, saya sangat bangga karena Pak Wahyu adalah salah satu dari beberapa gelintir orang yang peduli dengan perkembangan keroncong di Indonesia. Ya, jadi tidak banyak yang peduli dengan keroncong Indonesia. Sementara Indonesia adalah musik asli kita, budaya Indonesia asli, mancanegara digandrungi. Dan saya dari merangkak sedikit keroncong, saya sangat peduli keroncong. Sekarang makanya keroncong saya bilangin, Ayo, sejarahnya ada keroncong di sini. Sejarahnya seperti apa? Nah, ya. Terima kasih Pak Koko ya. Jadi saya sampai ada keroncong di rumah makan sudut saya ini. Sebetulnya memang saya pemain keroncong dulunya waktu muda. Di mana? Di Kudus. Oh, pantesan nggak ketemu saya. Kalau ketemu langsung tak ambil ya. Sudah sekitar 35 tahun saya tidak pegang alat musik keroncong. Jadi, ya. Kebetulan saya buka rumah makan ini tahun 2015 yang berjalan sampai 2020 kemarin ya. Saya terbesit di alat-alat keroncong. Ini? Iya. Sebelum ketemu orang-orang gila ini. Sebelum. Maksudnya orang gila keroncong. Betul.
teman-teman ini yang sudah terkumpul di sini dan luar biasa di Motif Keroncongnya dapatkan Mas Kanza ya sebagai waduh dia saya anggap senior ya karena tersebarnya ternyata waduh jauh. Saya beruntung sekali dapatkan Mas Kanza ya. Kemudian Mas Iko, Mas Yao, Mas Agus ini juga pengalaman juga di Jakarta. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu seperti ini dan saya pengen keroncong di Kerawang ini lebih menggeliat. Kalau bikin, kalau perlu bikin lomba keroncong ya. Betul. Sponsornya Soto Kudus. Kalau perlu lagunya lagu wajibnya Soto Kudus. Langgam Garang Asem. Betul. Langgam Garang Asem. Salah satu setambul. Tahu gimbal. Tahu gimbal. Mana lur tapi hur. Mas Hur, biar itu anak saya semua. Ya. Saya ketemu Om Konco ini sudah berapa tahun yang lalu. Nah, makanya mungkin ini saya yang mengasih julukan nama beliau itu adalah keroncong, Muhammad Hadi Keroncong sejuta kaki. Nah, aneh kan? Sejuta kaki. Karena Om Konco ini, tadi saya mau ngobrol dengan dia. Jadi Om Konco ini dari zaman bahla, ketika ada kafe kira-kira bisa diterobos dengan keroncong, ini merupakan syiar. Kalau seandainya tidak di televisi, ya istilahnya di radio atau di mungkin panggung-panggung, kafe ini perlu jadi terobosan kita. Dan Om Konco sangat rajin dan betul meyakinkan kepada pemiliknya kafe bahwa keroncong ini menarik. Dan itu terjadi dulu di Jakarta Selatan, ada yang namanya warung keroncong gaul, wadah dan campur. Ketika udah dikenal itu, waduh itu orang sampai reuniannya di situ, ada pesta di situ. Saya lihat sendiri, untuk itu sampai full. Jangan patah mati Pak Dea. Betul, di sebelahnya, betul. Jadi saya terus terang aja, Pak Yu, istilahnya saya sangat bangga, terima kasih banget teman-teman diberikan wajah untuk berekspresi. Kalau masalah untuk rezekinya itu nanti bonus saja. Tapi yang penting adalah membangun keroncong bagaimana caranya bisa hidup, bisa maju. Nanti juga sudah ini saya mau ketemu sama Mas Sian nanti, tapi besok saya ketemunya nanti sekitar di Jababeka ya. Nanti karena beliau adalah kemarin mendapat penghargaan dari Semarang itu sebagai penggiat keroncong daerah industri dari Ponorogo Semarang. Jadi kan kalau saya kejar terus beberapa daerah sudah minta. Lalu terus ada juga ini bos rekaman yang peduli dengan keroncong juga udah minta untuk kita bicara. Nanti kita lebih banyak ngobrol, nanti mungkin kita cari ngobrol yang lebih enak, ngobrol yang nanti ngobrol juga dengan teman-teman. Coba sekarang tolong mainkan satu goyang. Ya. Ada salah nih. Nih. Siapa
Wahyu yang punya Soto Kudus Karawang ini dan Mas Konco serta punggawanya tetap di channel Konco kita semua. Nah sekarang saya bicara ngobrol ini temen lama, kebetulan juga beliau membantu di Sungai Jiwa, main biola juga, itu udah Konco lawas. Saya mau tanya Om Konco ini kan saya juluki sebagai pemain keroncong atau praktisi keroncong sejuta kafe. Karena apa? Beliau tuh sangat jeli, kafe mana yang bisa dimasukin keroncong. Dan kalau ada yang mengajak biasanya langsung cepet. Karena apa? Bukan masalah mencari apa, tapi kepeduliannya dulu terhadap keroncong. Kalau masalah itu nanti bonus apa, plus apa, rezeki apa, itu sudah urusannya Gusti Allah. Om Konco, saya mau tanya dulu nih, kok bisa di Karawang ini loh ketemu Mas Wahyu yang punya soto kudus, tahu gimbal, Karangasem, soto kudus Pak Wahyu, nasi pindang, wah pokoknya komplit ya soto kudus Pak Wahyu yang Karawang, jangan lupa mampir. Alamatnya gimana nih? Namanya? Perumnas apa ya? Ini Jalan Raya Perumnas. Jalan Raya Perumnas, oke. Jalan utamanya Karawang sekarang ini jalan ini. depan, Oh iya. tempat kuliner Gitu. ya sepanjang. Ayo sekarang ceritakan, Om Konco. Jadi gini Pak De Koko, jadi waktu sebelum saya kesini saya dikasih info sama teman saya, itu di Soto Kudus sudah ada alat keroncong, katanya disuruh ngisi acara di situ untuk menghibur tamu gitu. Wah terus sekitar 3 bulan yang lalu di Maret sekitar 25 Maret ya. Waktu itu saya nggak ambil pusing, langsung oke, kapan, saya langsung aja berangkat. Udah alatnya gimana? Alat sudah komplit, tinggal main aja. Jadi sebelum Om Konco kesini itu memang sudah alat. Sudah ada alat Yang komplit. beliau. Ya beliin Pak Wahyu. Ini memang keroncong sejati. Dan beliau juga dulunya pernah ini istilahnya main keroncong. Nggak tahu. Tapi serius kalau udah beli alat tuh serius. Iya. Terus jalan ya? Akhirnya jalan sampai sekarang. Tiap hari atau ada hari libur? Tiap hari kecuali hari Senin tidak Senin. ada keroncong. Iya. Tapi soto Betul. Pertanyaan saya ini kan kadang-kadang orang jadi pertanyaan, kenapa hari Senin kok libur? Ya. karena memang untuk istirahat aja. Betul. Karena kita ya kadang kepengen piknik juga. Piknik di hari Senin. Buat refreshing, buat Ya, istirahat refreshing. ya. Kadang Bapak juga, Pak gimana Pak, libur, ikut libur, kadang sotonya ikut Nah, libur. sekarang begini, saya itu akan lebih berbahagia, bangga kalau sekiranya ada berita, oh keroncong ini jalan di kafe itu, dan efeknya adalah simbiosis ya. Begitu ada keroncong ada, tapi ya kafe atau warung itu ya diharapkan laku, dan juga karena keroncong itu Iya, bisa hidup. hidup. Bagaimana? Intinya Sekarang hidup. jangan nanti sampai membela diri. Oh iya. Ini kan Pak Wahyu, kita Iya. dijawab dengan jujur. Ada nggak pengaruhnya keroncong ini di kafe ini? Ya, jadi Nggak usah takut-takut. Ya. Iya enggak, ini musuh-musuh aja. Jadi gini Pak De Koko, saya kebetulan pecinta keroncong lah ya. Kalau main mungkin saya kalah jauh sama Mas Kanca ini yang sudah melanglang buana keroncongnya. Karena saya suka keroncong, kemudian saya memang cita-cita dulu itu karena saya suka keroncong, pengen punya alat-alat keroncong. Iya. Mudah-mudahan saya dapat teman keroncong. Kebetulan saya punya rumah makan gitu. Saya pajang itu bas betot itu. Iya. Banyak yang pada nanyain ternyata, Pak De. Pak, itu bas kebu ya kalau orang bilang itu ya. Itu ada live-nya Pak. Saya kebetulan lagi nyari pemain keroncong, makanya saya pasang di sini. Kemudian suatu hari datanglah pelanggan saya nyari Karangasem Pak De. Kebetulan habis gitu, sudah mau tutup ya, dia masih nekat aja buka pintu saya udah berdiri di dalam. Pak, loh,
saya mau cari garang asem Pak. Iya habis teh. Kalau garang asem terlalu ini sekarang udah naik daun di Kerawang gitu. Loh, itu kok ada bass betot? Apa ada live-nya Pak? Bapak pemain keroncong. Saya pemain keroncong. Saya lagi nyari pemain keroncong juga gitu. Nah, itulah kebetulan. Semua serba kebetulan ya mungkin. Nah, itu tadi. Tapi enggak, pertanyaan saya belum dijawab nih. Ada pengaruhnya enggak ada keroncong Begini, di sini? ya. Awalnya saya ditelepon sama teman yang pernah saya main keroncong di HAPMI di Kerawang. Ada wadah, ada satu wadah perkumpulan musik di Kerawang, namanya HAPMI. Dan saya pertama di situ, saya juga ini keroncong di situ. Nah itu dari awalnya dari tadi pelanggan tadi yang mau nyari garang asem itu, lupa Pak Wahyu juga pemain keroncong. Iya. Oh ya gitu, kalau nanti satu hari saya kumpulin teman-teman keroncong yang bisa keroncong. Akhirnya saya dikumpulin di HAPMI itu, himpunan artis penyanyi dan musik Kerawang, Jawa Barat, cabang Kerawang. Ya, saya masuk ke situ. Di situ pertama keroncong itu dengan saya. Betul saya bawain ke sana jumcak gitu, main keroncong lah di sana. Habis itu karena pandemi vakum lagi. Ya sampai sekarang ya udah saya pajang di resto saya gitu kan. Banyak orang pada nanyain gitu. Akhirnya saya ditelepon sama Mas Ciplo itu yang pernah main di HAPMI, satu-satunya dia yang bisa menghubungin saya. Oh ayo, saya ada teman dari Jakarta mau minta tempat di tempat Wahyu bisa. Oke, saya welcome. Langsung saya jawab, wah saya welcome. Keroncong, oke saya. Kapan langsung itu? Nanti dulu saya tentukan waktunya. Secepatnya ya gitu. Akhirnya jarak 3 hari, oke langsung datang. Datang lihat alatnya, langsung ngetes alat, jreng jadi. Saya juga bisa, ya ngetes itu, jreng oh udah bener-bener keroncong ini. Oke. Sampai sekarang tiap hari berjalan keroncong Soto Kudus ini untuk menghibur pelanggan. Awalnya saya ingin berbagi rezeki karena nanti saya harapkan di situ ditaruh seperti kotak gitu ya, untuk apresiasi, bukan ini ya, tapi untuk apresiasi seni keroncong. Alhamdulillah responnya luar biasa. Ya Mas Kanja bisa merasakan dan teman-teman. Saya juga senang gitu. Jadi karena pelanggan saya sudah banyak, saya ingin menghibur pelanggan saya dengan irama keroncong. Alhamdulillah responnya luar biasa Pak De. Itulah. Jadi di sini kemudian berjalan, saya pikir ini suatu ya simbiosis mutualisme ya. Iya. Saling menguntungkan, saling jadi mengisi, pelanggan ya. Soto Kudus ini mungkin juga kesini juga tidak hanya sekedar pengen makan, tapi melihat keroncong, mendengarkan keroncong. Ada juga yang tidak hanya sekedar nonton keroncong, tapi juga sekalian makan. Betul. Jadi saling itu. Jadi mengisi. makanan warung makan saya ini kan makanan khas Pak. Iya, ya. betul. Jadi dihibur dengan keroncong kayaknya selaras itu. Alhamdulillah ya. Apakah ada kadang-kadang tamu nyanyi? Oh, Banyak. Banyak. Jadi ketika keroncong masuk di sebuah kafe dan tamu itu ikut nyanyi, berarti itu dapat berhasil menyebarkan virus keroncongnya. Minimal seperti ini, bahwa orang mau latihan mungkin tidak tahu tempatnya, jauh, tapi juga ada sekalian makan, sekalian latihan keroncong. Itu yang namanya hati jiwa itu berbunga-bunga, udah makanannya enak, bisa nyanyi ke pena, udah pulang tuh udah seger sumbiah. Sekarang gini, Keroncong. Sekarang pemain yang di Kerawang ini dari mana aja? Nah, pemain yang sekarang ini yang dari Purwakarta ada. Dari Karawang sendiri ada. Dari Jakarta 2. Nah, itu kita bekerja sama untuk
melaraskan musik keroncong dan melestarikan keroncong di Karawang ini. Dan untuk rencananya nanti ini banyak anak-anak yang saya latih di sini. Ya, generasi. Ya, generasi regenerasi muda itu ini. paling susah di keroncong. Kita udah keroncong. Ini sudah ada tunasnya, saya sudah punya 2 tapi baru 2 ini. Nanti untuk memancing jadi supaya kalau bisa memang untuk khususnya di Karawang ini memang keroncong belum ini ya. Tapi untuk pengenalan lewat Soto Kudus sudah mulai berkembang. Nanti keren loh kalau Soto Kudus Mas Bayu ini banyak lomba musik keroncong, lomba penyanyi keroncong. Akan terjadi. Soto Kudus Pak Wahyu, wah keren. Itu sejarah. Betul. Ini sebetulnya kemarin sudah ada banyak penawaran, Pak De. Ya, diantaranya dari kantor Pemda juga, ya. Tapi karena kondisinya prokesnya cukup ketat, maka kita ditangguhkan dulu. Menghormati, menghargai aturan pemerintah. Iya, tetap mempertahankan itu. Ya. Mungkin yang mau mampir di Soto Kudus juga kan kalau makan sambil dengerin musik kan tambah asik ya. Jadi gini, kita perlu tahu jam berapa sih udah standby keroncong ini, sampai jam berapa? Kita standby di jam 10 sampai sotonya habis. Nah, pengalaman itu habis. Tapi kadang habisnya itu kadang jam 5 habis. Nah, jangan sampai kecelek ya. Jangan sampai kecelek. Jadi berarti harus makan siangnya di sini. Jangan makan malam, makan kadang-kadang sudah nggak bisa. Betul. Ya kan? Jadi schedule sih buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam ada schedule-nya. Iya. Tapi kalau jam 5 tuh udah habis ya, udah tutup total. Ya. Jadi banyak masih mobil pada parkir aja, main parkir aja, tapi sotonya udah habis. Sekarang asam habis. Mau jual apa saya? Karena banyak pengen pada makan garang asam dan soto kudus. Nanti kayaknya kalau sudah nggak apa ya, kalau sudah nggak maksudnya nggak profit ya mungkin. Ya. Kalau mungkin dari jam 5 udah habis, mungkin malam kalau memang masih ada keroncong kan bisa entah kopi atau roti bakar kan bisa di depan itu betul. Itu kemarin ada ide. Nanti rencana. Berarti ya. Padahal kita belum tahu loh ya. Kita dikira di setting, sumpah. Nanti rencana angkringan. Wah. Keroncong malam, ya. malam. Jadi akan terjadi. Apa ya? Night angkringan ya. Saya sebenarnya pengen ini kan kesini, jadi insya Allah yang kesini lagi udah ada angkringan ya. Mudah-mudahan ya, Mas Kacau. Mudah-mudahan. Ya, biar keren lah pokoknya ini. Jadi gini, pemirsa setia keroncong kita. Jadi memang untuk mengembangkan keroncong ini bermacam-macam caranya. Tapi terus terang aja memang semua harus dari hati. Kepedulian kita itu betul-betul dari rasa kepedulian kita kepada keroncong. Jadi tidak hanya sekedar aku ini niatku ngene, dan niatnya harus tulus gitu. Nggak bisa. Sebenarnya saya dari ngupeni keroncong dari tahun 2000-an sampai sekarang alhamdulillah. Saya yakin dari Wahyu ini udah nyiapin alatnya, sudah nyiapin tempatnya, begitu Om Keroncong dan gengnya. Saya anggap sih orang-orang gila nih, makanya kemana-mana bawa keroncong, gimana caranya keroncong maju, tapi gila yang positif. Saya yakin ke depan akan keren. Dan saya berdoa lah dengan adanya keroncong ini, Soto Kudus Pak Wahyu semakin dikenal gitu. Semakin dikenal, terus nanti orang mungkin tidak hanya dari sekitar Karawang, Jakarta pengen lihat keroncong sini. Ya, nanti mau dari mana? Di Purwakarta, sini, dari Cikampek, wah itu. Perlu kesinilah. Kebetulan langganan saya itu mulai dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, Purwakarta, Bandung. Iya. Tapi yang jelas tidak rugi, tidak kecewa ketika kesini. Saya bukan karena apa-apa loh, bukan karena saya tinggal makan tadi ya, tapi apa tadi tahu gimbal, enak. Dia asemnya loh, favorit, luar biasa, luar. Kan tadi di luar bilang maknyus nggak maknyus kok, maknyus gitu. Karena apa ya tadi ada keroncongnya juga. Oke ya, jadi kita yang penting tetap majukan keroncong, tetap bagaimana caranya, ayo kembangkan bagaimana caranya. Om Keroncong saya hormat banget, istilahnya ini betul-betul keroncong, insan keroncong sejuta kafe, karena dari zaman keroncong gaul di Jakarta Selatan Fatmawati,
terus kemana-mana banyak sekali ada yang gimana ya? Dulu Kalibata Mall. Kalibata Mall, ini lagi Kanopi. Samping Polres. Nah, bulan itu heboh gitu loh. Gara-gara pandemi aja yang pada istilahnya pada ngadem dulu. Tapi ini insya Allah lah ke depan kita semakin maju. Oke? Ketemu lagi di keroncong kita keroncong kita semua. Maju terus. Selamat keroncong kita sampai di sini perjumpaan kita. Pak Wahyu, Mas Konto di Soto Kudus Karawang. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam keroncong kita, keroncong kita semua. Mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali asing. Ku tatap mega tiada yang hitam, betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasih. Andai kau tak datang kali ini, musnah harapan. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapan.